Halo anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kali ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tematik C subtema 1, kelas 5 sekolah dasar semester Gasal, tentang sistem pencernaan manusia. Mari anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran kali ini adalah 1. Teks penjelasan, 2. Langkah-langkah teks penjelasan, 3. Manfaat makanan bagi pertumbuhan manusia, 4. Bagian-bagian organ pencernaan manusia secara sederhana dan fungsinya, 5. Prinsip-prinsip seni berkarya seni rupa, 6. Menggambar motif batik sederhana, 7. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, 8. Sikap saling menghargai antar individu, 9. Kewajiban dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Anak-anak coba perhatikan, berikut ini adalah makanan yang menyehatkan. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat makanan dalam jumlah berimbang. Zat makanan yang diperlukan tubuh meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan dikatakan bergizi seimbang jika mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dalam jumlah tertentu. Manfaat zat makanan bagi tubuh adalah sebagai berikut. Pertama, karbohidrat sebagai sumber tenaga dan digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Kedua, lemak menjaga panas tubuh. 3. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. 4. Mineral berfungsi untuk melancarkan semua proses yang terjadi di dalam tubuh. 5. Air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan. 6. Vitamin merupakan zat yang berfungsi sebagai pengatur di dalam tubuh. Anak-anak, perhatikan sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan pertama, pencernaan mekanik. Kedua, pencernaan enzimatis atau kimia. Saluran pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pencernaan adalah proses menghancurkan atau melumatkan makanan di dalam tubuh. Ada dua jenis proses pencernaan makanan dalam tubuh. Pertama, pencernaan makanan secara mekanis. Kedua, pencernaan makanan secara kimia. Enzim adalah zat yang membantu mengubah zat-zat makanan menjadi zat yang lebih mudah diserap tubuh. Alat-alat pencernaan dalam tubuh berfungsi untuk: pertama, menghancurkan makanan. 2. Menyerap zat-zat makanan. 3. Mengeluarkan dari tubuh zat-zat yang tidak dapat dicerna. Organ-organ pencernaan manusia yang utama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus, dan usus besar. Anak-anak perhatikan, ini adalah gambar bagian-bagian gigi. Berikutnya adalah gambar kerongkongan. Berikutnya adalah gambar bagian-bagian lambung. Untuk lebih memahami tentang batik dan kaitannya dengan unsur serta prinsip seni, gambarlah pola batik berikut dengan mengikuti langkah yang sudah diuraikan. Pertama, buatlah garis. Kedua, buatlah lingkaran. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam, buatlah gambar motif batik. 7. Hapuslah garis-garis pertolongan sehingga hasilnya seperti ini. Organ pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir sampai anus. Makanan masuk ke mulut, kemudian dihancurkan, lalu menuju kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, dan berakhir di usus besar. Unsur seni terdiri atas bentuk, bidang, garis, warna, tekstur, dan pencahayaan. 8 prinsip seni terdiri atas kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, kesebandingan, komposisi, dan keseimbangan.
Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar orang, antar kelompok manusia, atau antara orang dan kelompok manusia. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak primer adalah kontak yang dikembangkan dalam media tatap muka. Kontak sekunder adalah kontak yang terjadi tidak dalam media tatap muka dan ditandai dengan adanya jarak. Prinsip-prinsip seni rupa sangat penting dalam menentukan nilai estetika sebuah karya seni. Proses interaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Faktor imitasi. 2. Faktor sugesti. 3. Faktor identifikasi. Dan keempat, faktor simpati. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam pasal 27 hingga pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu hak untuk diberlakukan sama di dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, kedua hal ini pada dasarnya saling bertentangan, karena sebelum mendapatkan hak, kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Hak yang kita terima antar sesama warga negara adalah sama, namun hak-hak tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar. Pasal 27 ayat 1 menyatakan, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dan dilaksanakan sebelum seseorang meminta haknya. Anak-anak, prinsip-prinsip dalam seni rupa: 1. Kesatuan. 2. Keselarasan. 3. Penekanan. 4. Irama. 5. Gradasi. 6. Kesebandingan. 7. Komposisi. 8. Keseimbangan. Anak-anak, sekian pembelajaran kita. Rangkuman materi tematik C subtema 1 semester Gasal. Semoga anak-anak dapat memahami materi pelajaran kali ini dengan mudah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Salam.